berkaca-kaca mau gimana gitu loh. Oh, sih feelingnya dia kan mas? Salah emang harusnya. Gue salah tinggal di sini. Terus gue minta maaf ya kalau aku nggak bisa jadi kakak yang baik di sini. Oh enggak mas, kamu luar biasa. Kalau nggak ada kamu, Makin dia gitu. Pada akhirnya segala sesuatunya sudah terjadi, sudah terlalu jauh, bahkan terlambat untuk kemudian Aris bisa memulainya dari awal lagi, dan Nisanya juga untuk bisa membuka hati dan memberikan kepercayaannya lagi gitu. Di sini. Di mana? Tidak. Enggak, Nis. Di meja. Di pinggir. Cukup, Nisa, cukup! Kamu udah hancurin rumah kita ini, udah! Setelahnya hanya ada penyesalan yang tidak berhenti dari seorang Aris, terutama terhadap Rani, karena rasa bersalah itu tidak hanya untuk seorang Nisa tapi juga kepada Rani gitu, bahwa kita harusnya tidak berada pada posisi ini gitu. Sejak awal harusnya posisi yang menyulitkan ini, di mana kita tinggal bersama ini, harusnya bisa dihindari. Tapi kenapa kita merasa bahwa kita bisa menghandle semuanya gitu, dan ternyata enggak. Karena apa? Karena manusia tuh punya limit, manusia punya batasan. Kaget aku. Saya sih sebenarnya benar-benar nggak kebayang ya bagaimana ada di posisi Nisa gitu. Membayangkan aja sulit, karena ini sesuatu yang, ini kalau kita katakan ada istilah out of the box kan. Out of the box itu kan udah jarang. Ini sesuatu yang di belakangnya out of the box lagi, jadi beyond there. Jadi kalau ada ruang angkasa, ini di luarnya ruang angkasa. Jadi nggak kebayang deh sebenarnya apa yang Nisa rasakan gitu. Gejolaknya, marahnya, kecewanya, benar-benar nggak kebayang sih jadi seorang Nisa. Dan kalaupun benar di luar sana Nisa masih bertahan melakukan apa yang dia percaya, apa yang dia suka sampai hari ini, saya pribadi salut, luar biasa. Dan dari apa yang saya dengar, Nisa pada akhirnya sudah bounce back dan kembali menata hidupnya, bahkan dengan karir yang jauh lebih bagus sekarang. Wah, itu mengagumkan sih, itu luar biasa. Kalau saya jadi Nisa, saya nggak kuat. Cut, ngebut. Action. Pada akhirnya begini, saya percaya bahwa setiap pasangan itu punya cara komunikasinya masing-masing. Kenapa pada akhirnya kita memilih untuk berpasangan dan berumah tangga? Karena kita udah yakin satu sama lain dan bisa dipastikan bahwa komunikasi kita berjalan dengan baik. Makanya kita sampai berani ngambil step lebih jauh gitu. Dari yang sebelumnya tadinya hanya mungkin dekat, kemudian berpacaran, kemudian akhirnya menikah. Itu kan pasti karena ada keyakinan gitu, karena ada rasa percaya. Yang di lorong jalan. Action. Ya itu sih paling yang harus tetap dipupuk dan dijaga, rasa komunikasi, rasa percaya, kemudian juga komunikasi yang baik. Karena segala sesuatunya, besar dan kecilnya kebohongan tetaplah kebohongan. Makanya Enggak, aku lagi ini menuju perpustakaan. Kamu tadi komunikasi itu harus dibiasakan, harus apa ya, kalau mau ngomong sama pasangan tuh sebisa mungkin jangan takut mengecewakan dia gitu. Lebih baik kecewakan dia karena kejujuran daripada mengecewakan dia karena kebohongan. Jadi paling gitu sih,
komunikasi, ngobrol, rajin-rajin ngobrol, itu spend time together kalau ada waktu luang gitu. Posisi langsung ya, kamera posisi ya. Tapi kalau itu endingnya cuma selimut doang. Ya. Masa iya yang mainin kan Halo, saya Reko Mahendra. Jangan lupa saksikan Ipar Adalah Maut di seluruh bioskop tanah air. Sampai kapan sih diamin aku kayak gini, Nis? Aku izinin kamu masuk ke hidup aku. Gini balasan kamu. Mbak curiga Masmu selingkuh. Fa, kenapa sih Mo sekarang sering nangis? Fa kok nangis juga? Enggak sayang. Fa itu kelilipan.